Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Anak-anakku yang sangat saya hormati, yang saya sangat cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada tahun pelajaran 2021-2022. Semoga ini adalah awal langkah kita menuju kepada pembelajaran yang berhasil walaupun jarak jauh. Anak-anak bisa menerima, anak-anak bisa memaksimalkan pembelajaran yang sangat terbatas ini. Semoga Allah memberikan kelapangan hati kita untuk menerima ilmu Allah. Ya, diantaranya pada kesempatan kali ini Pak Naji akan menyampaikan yaitu materi fikih, ya, fikih kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Maka mohon diperhatikan karena fikih adalah hubungannya dengan hukum. Jika hukum itu nanti salah maka yang akan berakibat juga tidak baik dan fatal. Untuk langsung saja mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, mari kita selalu berdoa untuk keselamatan kita bersama, baik anak-anak maupun Pak Guru semuanya, umumnya seluruh tenaga pengajar, tenaga pendidik maupun kependidikan di lingkungan Nahdlatul Muslimin, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Yang pertama silakan buka halaman 4, yaitu bab pertama, penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang, nyembelih binatang, hewan. Menyembelih binatang merupakan perkara yang penting karena menyangkut halal tidaknya daging yang akan kita makan. Penting, penyembelihan itu penting, jangan dikira tidak penting. Karena apa? Hewan halal pun jika tidak melewati disembelih maka tidak boleh dikonsumsi. Hidup-hidup mau dimakan tidak bisa, harus disembelih, ya, karena itu nyangkut terhadap halal tidaknya daging yang akan dikonsumsi atau akan dimakan. Wong penyembelihan saja itu ada aturannya. Maka dari itu bab penyembelihan pada kelas 9 ini diletakkan di awal karena sangat penting. Apalagi untuk kali ini kita akan menghadapi hari kurban, hari penyembelihan. Penting bagi anak-anak nanti, kemungkinan akan ada tugas, ya, ada tugas untuk anak-anak, yaitu tentang ringkasan di sekitar anak-anak tentang penyembelihan korban. Mungkin, ya, itu. Apabila kita menyembelih binatang dengan cara yang salah, yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka daging binatang tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Salah saja menyembelih caranya, tidak sesuai syariat, maka haram akibatnya dimakan. Maka dari itu agar daging tersebut halal untuk dimakan, maka penyembelihannya harus sesuai dengan aturan-aturan syariat agama Islam. Ya, maka hati-hati. Oke. Untuk materi penyembelihan binatang ini, yang pertama adalah pengertian penyembelihan. Menurut tinjauan bahasa, penyembelihan artinya memotong untuk menghilangkan nyawa, ngetok, motong untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan pengertian menurut syarat penyembelihan binatang yaitu menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, parang, golok agar halal untuk dimakan menurut syariat agama Islam. Dengan alat penyembelihan yang sesuai dengan aturan agama. Alate ya kudune sesuai, ora kok sing butuhe landhep kuku anggere nguwek gulu. Ndak boleh. Harus sesuai. Alatnya
harus sesuai dengan syariat. Binatangnya harus binatang yang halal. Cara penyembelihannya harus sesuai. Yang berhubungan dengan binatang, syarat binatang yang disembelih, yaitu binatang tersebut halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Maksudnya halal zatnya itu adalah halal jenisnya. Kambing kan halal, ayam halal, kerbau halal, sapi, onta dan sebagainya, pokoknya binatang-binatang yang halal. Kemudian harus juga halal cara memperolehnya, tidak dari mencuri, tidak dari menipu, ya toh? Kambing tapi hasil curian maka tidak halal. Ayam hasil dari penipuan, perdagangan yang tidak sah, halal, haram. Sapi hasil mencuri kok disembelih, ya haram, walaupun sapinya halal. Maka dari itu di sini adalah halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Orang kemala wis mati lagi disembelih, ya bangkai. Hidup baru disembelih dengan cara yang benar. Wis hewan jenis halal, zatnya, cara memperolehnya halal, keadaan hidup. Zatnya halal, cara memperolehnya halal, tapi keadaan mati, kok baru disembelih, ya ndak sah, jadinya bangkai, ndak boleh. Tuh, ya, karena dia kalau mati tidak dari hasil penyembelihan disebut bangkai. Nah, bangkai hukumnya makan bangkai, hukumnya apa nak? Apa anak-anak? Apa cah? Haram. Ana pitik kali nduk. Kali di gua uang bangkai mati nek cipuk haram. Dua, syarat alat untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1, tajam. Landep mosok ketul tumpul nduk gawe ngono sakake itu. Sehingga tidak terlalu menyakiti. Tujuannya kon landep iku karena disembelih itu ya gimana ya? Sangat ngeri aja. Sangat ngeri wong disembelih. Maka disyaratkan senjatanya atau alatnya kudune tajam sekali ben ora pati krasa nges. Pedes panas. Nah, nek ketul apa rasake, tumpul apa rasake, ngok la ilallah. Subhanallah, apa ya sake lara. Nggih. Ukuran standar. Terbuat dari besi, baja dan sejenisnya. Ya pokoknya birang ini kan, birang dan parang. Bukan gigi, tulang atau kuku. Tajam kaya apa nek kok gigi, kok tulang utawa kuku ya ndak boleh. Ma'an harad dama wa dzukira rasmullahi alaihi faquli. Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan di situ disebut asma Allah, maka boleh kamu makan. Oleh apa ae alat sing iso ngalirkan darah dan di situ cara mengalirkan darahnya disebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya sesuai dengan syariat, maka makanlah, boleh dimakan. Tapi di sini laisa sin, ya, laisa sinna waddufura. Ini bukan gigi dan kuku. Ora gigi, ora kok senajan toh alat akabeh dioleh ning sak liyane gigi dan kuku. Iki laisa sinna waddufura wa sa'ukhbirakum anhu amma sinnu fa'adun. Ya,
dan akan aku beritahukan kepada kalian tentangnya. Tak wene ngerti sebabnya apa? Sebabnya adapun gigi itu adalah tulang. Tulang tidak boleh dibuat alat untuk menyembelih. Wa amad dufur famuddal habasati. Sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habesi. Tidak boleh dibuat alat penyembelih. Tadi disebutkan selain tulang, gigi dan kuku. Nah, di sini kok hanya yang hadisnya kok hanya gigi dan kuku, Pak. Karena gigi adalah termasuk tulang. Tidak boleh. Syarat orang yang menyembelih binatang yaitu beragama Islam atau ahli kitab. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa daging binatang yang disembelih oleh ahli kitab itu haram. Karena apa? Syarati iku muslim, agama Islam. Kemudian padahal ahli kitab tidak muslim. Tapi di sini disebutkan ahli kitab boleh. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab. Oh ini. Atau amladina utul kitaba halal lakum. Yang diberi kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ini ulama yang berpendapat bahwa ahli kitab itu sembelihannya boleh atau halal itu berdasarkan ini Al-Qur'an surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 5 ini yang berpendapat halal. Kemudian yang berpendapat tidak halal itu berpendapat bahwasanya syaratnya kudune beragama Islam. Kemudian padahal ahli kitab belum tentu tidak Islam. Ya. Karena makan daging hewan sembelihan ahli kitab sama dengan makan daging sembelihan orang kafir atau musyrik. Itu pendapat ulama yang sufi atau berpendapat bahwa sembelihan ahli kitab tidak sah. Karena pada saat ini sudah tidak ada ahli kitab sebagaimana yang dimaksud pada ayat di atas. Maka sudah jauh dari kebenaran sehingga masuk kategori sebagai orang kafir atau musyrik. Nih. B. Menyebut asma Allah. Ahli kitab juga tidak menyebut asma Allah. Daging binatang hasil sembelihan yang tanpa menyebut nama Allah untuk dimakan sebagai firman Allah. Harus menyebut innama harama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Jadi orang disembelih atau disembelih diperuntukkan untuk nama selain Allah, maka itu haram. Paling tidak itu paling minim adalah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim menjadikan halal. Itu syaratnya nyembelih. Orang-orang yang menyembelih. Jadi tadi ada berpendapat beragama Islam atau ahli kitab. Tapi sekarang sudah tidak ada ahli kitab, maka yang difokuskan beragama Islam. Yang kedua harus menyebut asma Allah. Yang ketiga berakal sehat, normal, tidak gila. Yang keempat sudah mumajiz itu sudah dapat membedakan antara yang benar atau yang salah. Istilahnya wis gede iso bedakno. Ini bisa membedakan antara hak dan batil, yang akhirnya dia itu diperbolehkan untuk bisa menyembelih.
Anak-anakku yang saya hormati, yang saya sayangi, untuk pertemuan perdana kali ini ya ringkas saja sebagai perkenalan, karena kalian pada kelas 8 mungkin tidak pernah berjumpa dengan Pak Naji, maka ini pertemuan perdana untuk kalian. Saya cukupkan sekian dulu, nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, insya Allah menyusul, nanti juga akan dikirim soalnya, ya akan dikirim. Oke, saya bacakan aja soalnya. 1 soalnya ini. Binatang halal namun disembelih dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, maka hewan tersebut A. halal dimakan, B. menjadi bangkai haram dimakan, C. kurang afdal, D. haram namun thayyib. 2. Pak Cokro Aminoto adalah seorang muslim yang memiliki tetangga Nasrani. Suatu hari Pak Cokro Aminoto diberi hadiah masakan daging ayam kampung dari tetangganya tersebut. Hukum makan daging ayam tersebut adalah syubhat karena bisa halal bisa haram. 2. Berdosa karena makan daging sembelihan orang kafir. C. Tidak masalah karena daging sembelihan ahli kitab halal dimakan. D. Tidak halal karena disembelih orang non muslim. 3. Al-yawma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Potongan ayat surat Al-Maidah ya 5 ayat 5 di atas adalah dalil hewan yang disembelih ahli kitab. Disembelih ahli kitab iki halal, A. haram dimakan, B. kurang afdol karena bukan Islam, C. makruh dihalal dimakan. Yang A haram, yang D halal. 4. Islam memerintahkan untuk menyembelih hewan menggunakan alat yang tajam dan memotong urat nadi dan urat leher, dimaksudkan untuk A. meminimalkan rasa sakit pada hewan, B. supaya dagingnya menjadi lunak, C. agar enak dimakan, D. membunuh pelan-pelan. 5. Penyembelihan yang sesuai cara Islam syaratnya adalah kecuali berakal sehat, Islam atau ahli kitab, menyebut asma Allah, laki-laki. Silahkan 5 itu nanti dikerjakan lewat Google Form yang kalian terima ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.